Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para orang tua, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahibul bait, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Purwanto dan Ibu Hajjah Sarinah, yang insya Allah tanggal 17 akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan biar panjang umur, biar sehat walafiat, pergi dan pulang selamat, tidak ada kendala apapun. Keluarga, suami, anak, mantu yang ditinggal selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Ibu Hajjah Sarinah pulang meraih umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita diundang oleh Ibu Hajjah Sarinah, Bapak Haji Purwanto, mengiringi doa, Bu ya, keberangkatan beliau ke tanah suci. Doa sangat penting, karena kata Nabi, la yuraddul qada illa biddu'a. Qada Allah itu bisa berubah dengan kekuatan doa. Qada, kenal Bu qada, Bu? Bukannya bayar utang, bukan. Ya, kalau sholat qada, Bu ya, bukan bayar kodok, bayar utang, bukan. Kodok itu, ibu sekalian, ketentuan Allah yang kita nggak bisa nolak. Itu namanya kodok. Makanya rukun iman ada kodok dan kodar, Bu ya. Kodok itu yang Allah turunkan ke kita, kita nggak bisa nolak. Mati itu kodok tuh, Bu ya. Kalau udah datang Israel, ibu mengumpet di lubang dapur juga, Bu ya, pasti apa? Pasti mati. Kemudian hujan, Bu, hujan itu qada Allah. Nggak ada orang yang bisa nolak qada Allah. Jangan di Allah, saya jangan mati dulu, jangan, nggak bisa, Bu ya. Nah, qada Allah ini, Bu, bisa berubah dengan doa. Umpamanya, contoh doang ya, Ibu Hajjah Sarinah, Allah kasih kodok, kasih keputusan mati di Mekah ya, umpama, Bu ya, itu kan kodok Allah namanya. Tapi karena kita duduk di sini, kita doain, Bu, nggak jadi. Nah, itu namanya la yuraddul qada illa biddu'a. Jadi qada Allah, keputusan Allah bisa berubah dengan kekuatan doa. Makanya kenapa kita kadang-kadang sering minta didoain, supaya yang Allah kasih kodoknya sama kita berubah. Insya Allah, mudah-mudahan ya, Bu ya. Berkat duduk bersama di majelis ini, senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Qada Allah, Allah kasih yang baik-baik sama kita. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, Ibu Hajjah Sarinah ini berangkat menjadi tamu Allah tahun 2014. Ya, Bu ya. 2013, 13. Barang sama saya waktu itu. 2013, berarti udah berapa nih? 8 tahun. Sunnahnya, Ibu, orang kalau punya rezeki,
Orang kalau sehat, tidak ada kendala apapun, kata Nabi, suruh balik lagi 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun. Bu Sarina berapa nih? 8. Nah, rezekinya 8 tahun, Bu ya. Masih sehat, ada rezeki, alhamdulillah. Kalau dia punya rezeki banyak, sehat, tidak datang di atas 5 tahun, maka kata Nabi, la mahrumun, orang ini jauh mendapatkan rahmat Allah. Ini sebabnya ibu sekalian, kenapa Ibu Hajjah Sarina berangkat lagi umroh. Bukan kebanyakan duit, bukan, tetapi karena mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Udah lewat ini 8 tahun ya, udah lewat 5 tahun belum balik. Rezeki ada, sehat ada, maka orang yang kayak gini tidak balik lagi ke tanah suci, maka jauh dari rahmat Allah. Tuh, alhamdulillah, nggak apa-apa 8 tahun saja umroh, berapa tahun deh ya, ya kan? Ntar nitip doa sama Ibu Hajjah Sarina, ya Allah, ini kita udah lebih dari 10 tahun, udah 2 kali 5 lagi lewat lah, 5 lagi lewat, belum kebaik lagi Bu ya. 12 tahun, Ustaz. Udah 2 kali 5 berarti udah ya, ya kan? Tapi insya Allah mudah-mudahan Ibu ya, sering-sering hadir di majelis Walimatus Safar. Kata Ken Nur Ali kan kita sama-sama tahu Bu ya, kalau lo pengen cepat berangkat ke tanah suci, diundang acara Walimatus Safar, suruh apa? Datang. Maka insya Allah yang hadir semua, yang datang semua, saya doain biar cepat dapat panggilan Allah. Panggilan mana? Amin baik. Ya, panggilan haji, panggilan umroh, ya kan? Gak apa-apa, panggilan mati duluan, mau nggak Bu? Yang paling tua nggak mau juga ya. Kali Bu, kali ya. Pas acara Walimatus Safar, ibu-ibu tolong doain saya biar saya nggak balik lagi mati di sono. Ada yang begitu? Nggak ada. Pengennya selamat pergi, selamat juga apa? Pulang. Udah tua, udah bongkok ya, masih doain gue biar umur panjang, gitu Bu. Para ibu sekalian ya. Jadi sunnah Ibu untuk kita bisa berangkat per 5 tahun sekali. Nah, hadis ini Bu, hadis qudsi. Hadis ini adalah kalimat Allah. Ya, yang mengamalkan hadis ini salah satunya guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Atiqah. Beliau waktu berangkat haji barang saya 2009. Balik lagi 2014. Ya Bu ya. Iya, emang 5 tahun. Karena dalilnya ini nih, hadis ini. Makanya ibu-ibu kalau punya rezeki 5 tahun berangkat, 5 tahun berangkat. Boro-boro buat berangkat Bu ya. Cabai mahal, minyak mahal, bawang apa? Mahal. Ono belum bayaran Bu ya. Kagak bakalan nembir itu duit di kantong Bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Biarin sekarang mah habis duit kita buat anak. Tapi insya Allah nanti anaknya jadi orang sukses, anaknya jadi orang berhasil, ibu bisa berulang kali berangkat untuk bisa menjadi tamu Allah. Ya Bu ya. Itu yang pertama. Jadi Ibu Hajjah Sarina balik lagi dalam rangka perintah Allah tadi. Punya rezeki, sehat, berangkat 5 tahun sekali. Yang kedua, kenapa Ibu Hajjah Sarina berangkat lagi Bu? Alasannya kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Umrah yang satu, berangkat lagi umrah berikutnya, kata Nabi, menghapus dosa. Orang pasti punya dosa. Nggak ada orang yang nggak punya dosa Bu ya. Siapapun dia Bu. Mau ustadz, mau ustazah Bu ya. Mau orang biasa, mau pejabat, pasti punya dosa. Salah satu untuk menghapus dosa, berangkat umrah. Salah satu Bu ya. Pengen dosa kita habis, Allah hapus. Makanya kata Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ya,
Jadi kalau sedang haji, Bu ya, orang nggak boleh rafas, berkata-kata kotor, berkata-kata forno. Awas nanti di sana pakai ihram ngomongnya jorok, ngomongnya porno, Bu ya. Maka itu akan merusak ibadah seseorang. Ya Bu ya. Makanya itu perintah Allah. Jangan sampai dirusak. Karena apa? Sedang beribadah. Termasuk juga ibu sekalian wala jidal. Orang pergi haji, pergi umrah, terkadang apa berantem, Bu ya. Dari rumah mah, Ustaz, saya mah jangan dipisahin ya sama saudara saya. Begitu nggak Bu ya? Biar ada temennya di sono. Nggak taunya di kamar mulu dia berantem mulu, Bu ya, sama saudara. Makanya saya bilang kalau berangkat sekeluarga ada 4, ada 5, enakan misah. Ketemu sama temen baru. Lah di rumah ketemunya dia, Bu ya. Apa di Mekah ketemu dia juga. Dia berantem juga. Lah udah sekamar berantem, sehari kagak negor, 2 hari kagak negor, 3 hari kagak negor. Orang begini hajinya, umrahnya enggak mabrur. Makanya Allah pesan wala jidal. Enggak boleh apa tuh? Enggak boleh berantem ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Jadi ini ibu sekalian alasannya kenapa kita berangkat umroh, kenapa kita berangkat umroh, karena memang kita banyak dosa. Dengan dosa-dosa yang kita punya, menghapusnya dengan melakukan ibadah umroh. Tuh, alhamdulillah. Lah, terus gimana guru? Saya dosanya banyak ya, umroh belum kuat. Ya, gimana cara ngapusnya? Kata Nabi, suruh beristighfar, Bu. Astagfirullahalazim li walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh, salah satu menghapus dosa bagi orang yang memang belum bisa kesempatan kemana tuh? Ke Mekah ya Bu ya. Berapa kali ibu sekalian kita beristighfar setiap hari? Nabi yang tidak punya dosa, beliau 100 kali beristighfar setiap hari. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tuh kalimatnya Bu, 100 kali setiap hari. Makanya kata Nabi, man lazima al istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Orang yang membiasakan istighfar setiap hari, setiap saat beristighfar, pokoknya tiap hari nggak ada yang nggak istighfar. Siapa orang yang biasa beristighfar, kata Nabi, Allah jadikan setiap kesulitannya pasti ada jalan keluar. Ya Bu ya. Siapa Bu hidup yang kagak punya kesulitan? Nyari kerjaan susah, Bu ya. Nyari nafkah juga susah, belum kesulitan anak, belum kesulitan suami, belum kesulitan tetangga, belum kesulitan saudara. Banyak gak Bu? Banyak. Untuk keluar dari kesulitan-kesulitan itu, kata Nabi, suruh beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah minal. Bu semangat. Astagfirullah, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidna amalan makbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan wa tub alaina taubatan nasuha.
Rabbal baraya Firullah minal khataya. Tuh, udah bisa semua, Bu. Gampang atau, Bu? Jadi dengan istighfar yang kita baca satu-satu, Bu, dosa kita gugur, dosa kita habis. Siapa, Bu, yang mau ngapusin dosa kita kalau bukan kita dewek, Bu ya? Kalau udah mati mah, Bu, ya dibantuin sama orang. Kadang-kadang tahlil banyak sedikit orang bantuin, Bu ya. Istighfarnya dibantuin. Maka cara menghapus dosa yang paling jitu adalah beristighfar sendiri. Nanti Ibu Hajjah Sarina pas keluar rumah, udah itu istighfar itu saja. Insya Allah dengan istighfar yang sering dibaca, itu akan memudahkan kesulitan-kesulitannya. Maka kata Nabi, min kulli apa? Doikin makhraja. Jadi dengan beristighfar setiap kesulitannya, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Kuncinya apa tuh, Bu? Istighfar. Gampang, Bu ya. Sambil jalan, sambil nyapu. Orang dulu sambil apa? Ngayun, Bu ya. Orang sekarang nggak ada, ya kan? Ngayun sambil istighfar, Bu ya. Makanya kuping anaknya denger udah. Kalau emaknya tuh kan istighfar. Sekarang kalau lagi ngayun-ngayun apa, Bu, nyanyinya, Bu? Hah? Goyang dompet gitu, Bu. Ya, Bu ya. Para ibu sekalian, jadi ini yang kedua. Jadi Ibu Hajjah Sarina dalam rangka ingin menghapus dosa. Maka insya Allah nanti selama umrah beribadah, apa yang dilakukan pulang ke sini seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa punya dosa. Yang ketiga, Bu, Ibu Hajjah Sarina, ibu sekalian, pergi seorang diri, ya, tidak didampingi suami. Pahala seorang perempuan, Bu, seorang wanita yang pergi umroh, pergi haji seorang diri, pahalanya sama dengan dia pahala jihad. Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Ya Rasulullah, apakah perempuan itu wajib berjihad? Kata Nabi, iya. Al jihadu la qitala fihi al hajju wal umratu. Jihadnya seorang wanita, jihadnya seorang perempuan, jihad yang tanpa ada penumpahan darah, jihad tidak ada peperangan, yaitu pergi haji dan pergi umroh. Nah, Bu Hajjah Sarina besok mau berangkat jihad, Bu. Siap ninggalin keluarga. Itu nggak gampang, Bu ya. Makanya tadi baru tebang sambutan, matanya udah ngembeng, nangis, Bu ya. Banyak yang dipikirin, karena dia akan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan anak mantu, cucu akan mau lahir, Ibu ya. Nggak ada jaminan Ibu Hajjah Sarina pulang lagi atau tidak. Makanya kenapa Ibu diundang ini? Dalam rangka tadi, maafin, Bu ya, maafin. Hubungan manusia dengan manusia selesai, berangkat, nanti pulang selesai juga urusannya. Siapa, Bu, yang bisa jamin kita bisa balik lagi dari kota Mekah? Enggak ada, Bu ya. Makanya kita minta doain, didoakan, karena perginya pergi jihad, Bu. Orang jihad siap ninggalin keluarga. Orang jihad siap ninggalin orang yang dicintai. Namanya orang perang, Bu. Bisa-bisa di sono kena apa? Bom, Bu ya. Kena senjata. Kalau kita di sono terbunuh, mati, nggak balik lagi. Ini perjuangan. Makanya kita duduk di sini suruh doain. Ibu Hajjah Sarina mau apa? Jihad. Pahalanya jihad, nggak tanggung-tanggung. Jadi perempuan enak, Bu. Pengen dapat pahala jihad, tidak perlu pegang senjata, tidak perlu harus ke Israel melawan penjajah, tidak perlu. Pergi umroh, pergi haji, pahalanya betul. Dibanding ayah, Bu, dibanding suami berdoa, suami sama istri sama-sama berdoa, tapi doa istri 3 kali lipat lebih cepat dikabul Allah. Maka jadi para istri, Bu ya, jangan bosan-bosan angkat tangan. Kapan aja angkat tangan.
Anak mau minta doain, anak mau enggak minta doain, orang tua tetap doain, terutama ibu. Karena doa seorang ibu, doanya enggak ditolak. Kata Nabi apa, Bu? Ada 3 doa yang tidak ditolak Allah. Yang pertama, doaul walid, doa orang tua. Pas yang berangkat orang tuanya. Anak menanti mau nitip doa kayak mau kagak kayak, orang tua udah pasti apa? Doain. Yang kedua, orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah, Bu, doaul musafir. Ibu Hajjah Sarina berangkat dia dari sini menjadi musafir. 2 udah, Bu. Seorang ibu musafir, doanya makbul. Ya. Yang ketiga kata Nabi, doaul mazlum. Doa yang tidak ditolak oleh Allah ada doa orang yang dizolimi, orang yang disakiti. Makanya jangan pernah, ibu sekalian ya, ketika kita disakiti oleh orang lain, kita doain yang jelek-jelek. Karena doa orang yang disakiti, doanya apa tuh? Makbul, Bu ya. Nggak boleh. Nanti Ibu Hajjah Sarina besok nih umroh, saya ajak Bu ziarah ke Taif. Taif itu dari Mekah 120 km jaraknya tuh. Dari sini ke puncaknya Cipanas dah. Nah, dari sini ke Cipanas tuh jaraknya. Kalau di Mekah panas, di Mekah gersang, di Taif, Bu, kayak Bogor, dingin. Indah dia, banyak ijo-ijo. Di sini Bu Sarina sering lihat orang nanam bayam ya, nanam sawi, nanam kangkung, Bu ya. Besok ke Taif itu banyak orang nanam sawi, nanam kangkung. Kenapa di Mekah banyak kangkung? Nah itu dari Taif itu ditanam, Bu, ya kan? Ibu Sarina nanti saya ajak ziarah ke Taif. Apa, Bu, pelajaran yang sangat berarti di kota Taif? Nabi berhijrah dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif, Bu, dilemparin pakai batu sampai Nabi berdarah, sehingga akhirnya Nabi umpet di gunung-gunung batu. Jibril datang, ya Rasulullah, apa yang saya bisa bantu buat kamu? Apa perlu nih, kata Jibril, kampung Taif saya balik dari atas menjadi ke bawah, biar orang Taif mampus semua, gitu, Bu ya? Kata siapa tuh? Jibril. Ini betong loh ya. Artinya, Bu, Nabi kan lagi disakitin tuh ya sama orang Taif. Apa kata Nabi? Jibril, mereka menyakiti saya karena mereka belum tahu, belum dapat hidayah. Bantu kasih mereka hidayah. Nggak ada, Bu, kecuali orang kita kalau disakitin, sembelih dia tuh, mampus lu, modal lu, ya, Bu ya. Begitu, Bu ya. Gua kesel banget, gua. Hati gua nyampe karang nih, nyampe karang. Enggak, kalau ketemu dia tuh gede banget dia. Begitu, Bu ya. Begitu nggak, Bu? Ya. Makanya kenapa, Ibu sekalian, Nabi Allah julukin dalam Al-Quran itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Nabi nggak pernah dendam sama orang yang menyakitinya. Nabi nggak pernah sakit hati. Nabi nggak pernah doain yang jelek-jelek sama yang menyakiti. Nggak ada. Maka kalau kita pengen dapat akhlak seperti akhlaknya Rasulullah, Bu ya, disakitin sama orang, dikatain sama orang, sorok dia, Bu, sorok. Ada di sini. Hah? Ibu disakitin, dikatain, diomongin, Mas Salim mulu, diomongin mulu. Yang ngomongin gua mau sorok. Ada, Bu? Kalau ada, itu bolnya bol apa tuh? Ya kan? Jadi belum bisa, Bu, kita kayak Nabi, Bu. Kalau disakitin kita pasti balas, Bu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, kita sudah tahu pengen kita kayak Nabi, disakitin, dikatain, dicaci, dihina, ya kan? Yang penting Allah tidak mencaci dan menghina kita. Manusia mah semuanya pasti punya kekurangan, Bu ya. Makanya, Bu, ada satu doa, Bu, supaya hati kita, saya juga termasuk, Bu ya, hati kita nggak pernah dengki dengan orang, hati kita nggak pernah benci dengan orang, hati kita nggak pernah hasut dengan orang, hati kita nggak pernah bugono begini, bugono, nggak pernah. Doanya apa, Bu? Surah Al-Hasyr ayat 10, Bu. Surah berapa, Bu? Surah Al-Hasyr, bukan Al-Asr, bukan. Al-Hasyr ayat, siapa yang tahu? Siapa yang tahu?
dulu, Ustaz. Hah? Lihat dulu Quran. Oh, lihat dulu. Kalau udah bisa hadiahnya umroh nih. Nah, ya kan? Ini doanya sering banget dibaca sama ibu. Ya. Alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Apa itu, Bu? Apal banget, Bu ya. Surah apa tadi? Al-Hasyr ayat 10. Kata Allah, wala taj'al fi qulubina ghillah. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami ada penyakit dengki. Ghil itu, Bu, penyakit dengki. Dikit-dikit nyat orang kesel, dikit-dikit nyat orang benci, gitu, Bu ya. Begitu, Bu ya. Salaman doang, tangannya dikasih doang, mukanya kemana-mana, Bu ya. Ya kan? Itu namanya kita punya penyakit hati, Bu. Namanya penyakit ghil, dengki, hasut, benci dengan orang. Itu yang kita buang. Ya, kita buang. Sering-sering baca doa itu. Makanya kemarin ada orang yang WA saya, Pak Ustadz, ngapa ya? Saya sama tetangga kesel deh bawaannya. Sama saudara kagak akur saya. Sama orang tua juga saya gedek baik. Juga. Nah, komplit dah itu Maya. Oh, banggalin saya. Sugalin lobang katanya, kuburin aja gitu ya. Saya bilang, Bu, nih baca doa ini Al-Hasyr ayat 10. Ya, nanti Allah yang akan membalikkan. Dari benci menjadi suka. Dari kesel menjadi sayang. Ya, Bu ya. Semua orang punya hati. Tapi bagaimana hati kita, Allah yang mengatur, Bu ya. Semua orang punya kekurangan. Nggak ada orang kagak punya kekurangan, siapapun punya. Jadi besok-besok, Bu ya, doa ini jangan ditinggal ketika setiap habis sholat. Hanya di sini, hanya di sini, di hati. Hati yang membuat kita apa? Kedep, seneng sama orang. Mudah-mudahan ibu sekalian ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, terakhir mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus buat ibu Hajjah Sarina, biar sehat, panjang umur, lancar. Yang ditinggal Pak Haji Purwanto dan keluarganya semua juga Allah lindungi. Dan insya Allah nanti kapan-kapan bisa nyusul segera, Bu ya. Buat kita ibu sekalian niatin semua dengan karamah mukjizat suratul Fatihah, duduk di majelis ini, ibu kapan-kapan bisa segera bisa nyabak ke Baitullah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu sekalian, insyaallah kami akan berangkat 17 Agustus. Jam 5 subuh udah di tempat saya. Jam 5. Sini mah gampang jalan aja, ngoncolong sana, Bu ya. Kalau pengen lihat pelepasan. Ya. Kalau kagak ngoncolong, udah depan rumah buka itu. Ngoncolong kan, ngoncolong ya? Bener, Bu. Orang bener disalahin ya. Ngoncolong. Apa tuh? Jalan aja ke sana. Emang orang sini kagak paham ngoncolong? Oh, paham, Bu. Jadi panjang gara-gara ngoncolong ya. Jadi kalau ibu nggak sempet jalan ke sana, di rumah buka YouTube, klik Nur Anwar Amin. Acaranya langsung, siaran langsung. Nah, di YouTube kalian liatin aja, kali ke sono mah ya getak apa gelap-gelap, Bu ya. Jauh, ntar ada si genderuwo, mama takut lagi ya. Lihat di YouTube ya kan. Kemudian kita berangkat jam 5 pelepasan, jam setengah 7 naik mobil bus menuju bandara. Insya Allah nanti jam setengah 2 sudah kabur. Naik pesawat Saudi Airlines sampai di Jeddah jam 7 malam. Urusan airport, ambil koper, langsung jamaah saya tarik ke hotel di Jeddah. Jadi nginep semalam, Bu. Jam 9 ya masuk ke hotel, terus ntar malam kita sholat malam qiyamul lail, kemudian terus paginya kita sarapan, sholat duha, kemudian manasik, habis itu baru makan siang, sholat zuhur, sholat asar di jamaah. Setelah sholat zuhur, sholat asar, makan siang, berangkat kita ninggalkan hotel Jeddah, langsung city tour, keliling di wilayah kota Jeddah, termasuk ke Pasar Ali Murah, Bu. Di sana namanya Pasar Ali Murah.
Kalau udah lama mas seminggu kangen juga bu, mau makan bakso, soto, pecak, lele, cepecel, gado-gado semua ada tuh. Itu di Jeddah semua ada, jengkol ya, teri, semua ada, komplit pokoknya di sana ya. Nah setelah itu langsung berangkat ke Mekah, kita umroh pertama, mikotnya di Tan'im. Masuk di hotel, satu-satunya hotel di Mekah bu, yang ada jamnya yang gede itu ya. Nah di situ kita tinggalnya. Jadi turun ke bawah udah langsung apa? Masjidil Haram. 4 hari, hari keempatnya kita nanti ke Taif. Dari Taif langsung ke Madinah, Madinah 3 hari, langsung pulang ke Jakarta. Hari Jumat tanggal 26 Agustus udah sampai di sini. Hari Jumat yang akan datang bu ya. Makanya orang kalau umrah kayak camping bu, kegiatannya padat, harus sehat ya bu. Nanti berangkat lagi tanggal 5 Oktober. Ya 5 Oktober buat ibu-ibu yang pengen ngikut bareng 5 Oktober. Pengen banget ya? Pengen banget bu. Kalau ditanya duitnya punya, kalau enggak bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bu ya. Nanti di bulan Maret bu, bulan Maret tanggal 1 insya Allah akan umrah plus ke Mesir. Kita ke Mesir pengen ziarah ke makam Imam Syafi'i bu ya, ke makam Imam Husain cucunya Rasulullah, sekaligus juga melihat jasadnya Fir'aun. Ya, Fir'aun masih ada bu, sejak zaman Nabi Musa. Nah, itu nanti di bulan Maret. Nah ibu-ibu kalau pengen ke Mesir silakan itu ya. Kalau pengen ke Mesir, tadi saya ceramah di PUP itu, pengen ke Masjidil Aqsa kata Ustadz, nggak apa-apa, ke Aqsa aja, nggak usah umroh. Karena kalau Madinah, Mekah, sama Aqsa biayanya jadi mahal. Kalau Aqsa doang makan murahan. Yang Aqsa itu yang udah haji, udah umroh enak bu. Ya, jadi udah Madinah, udah Mekah, tinggal Aqsa yang belum. Nanti dia tinggal ke Aqsanya. Insya Allah nanti akan kita program ibu sekalian ya. Dan alhamdulillah ibu sekalian, sekarang karena udah punya sendiri ibu ya, istri saya selesai aja. Nanti beliau ini akan membimbing jamaah-jamaah perempuan. Kayak besok ada 60 bu, 40 nenek-nenek perempuan semua. Lah saya kan nggak bisa masuk bu ke tempat nenek-nenek, terutama ke Madinah bu ya. Di Madinah nggak bisa saya. Kalau di Mekah mah bisa, perempuan nyampur sama laki, tapi kalau di Madinah nggak bisa. Maka istri saya selalu saya ajak, tapi jangan khawatir bu, tidak sekamar sama saya. Nah dia biar sama nenek-nenek, saya pakai aki bu ya, gitu kan. Jadi ibu jangan khawatir, ntar katanya kalau ngajak bini-bini tenteng-tenteng bu ya, gitu. Insya Allah bu ya, dia saya, namanya juga jadi pembimbing bu ya. Jadi insya Allah ibu sekalian jangan khawatir, yang laki nanti sama saya, yang perempuan nanti sama istri saya. Alhamdulillah kemarin ibu hajah saya ini kita ajak manasiknya di Hotel Santika bu. Ya, buat ibu hajah saya ini mah biasa ke hotel. Lah buat yang nenek-nenek aki-aki bingung. Pas duduk, Ki makan. Dia nanya, Ustaz ini bayar lagi kagak? Kagak udah. Ya? Jadi nggak mau makan dia bu di hotel karena takut apa? Nah kagak udah nggak bayar. Saya kata, orang makanan banyak prasmanan bu ya. Dia nyendok takut. Ini bayar lagi kagak ya? Dasar orang kampung bu ya. Papa bayar ya. Kalau udah terbang ibu nggak ada yang bayar. Makan sepuasnya, minuman sepuasnya, buah-buahan sepuasnya, roti sepuasnya, yang penting perutnya muat. Ini kadang-kadang nenek apel dibawa ke kamar, roti dibawa ke kamar. Nah kemarin ada mau dari Cikarang, telur rebus kan banyak bu ya. Telur rebus asal mau bu ngambil siapa nggak diomelin. Telur rebus dibawa ke kamar, dibawa pulang bau, pada busuk. Lagian nek, telur rebus dibawa pulang, gitu. Kata dia ingat cucu, kata saya ingat cucu gitu ya. Bos Harina besok jangan begitu ya. Telur rebus dibawa pulang. Oleh-olehnya apa tuh telur rebus? Terus dibuka tembuh. Nauzubillah bu ya. Lah habis bu telur banyak bu ya. Dia ngambil 4, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngomel, nggak ada yang ngorek. Kagak sepuasnya dah. Orang prasmanan bu ya. Dia kumpulin makan pagi 3, makan siang 3 ya. Makan malam 3, di kamar udah berapa? 10 bu ya. Lah kalau 10 hari lah 100 biji. Sekoper isinya telur mulu, nyampe di rumah dibuka apa? Busuk semua bu ya. Lalu telur mateng bu. Kalau telur pentah kali bu ya. Nah telur mateng 3 hari gak apa? Bau bu ya. Oleh karena itu sekalian, nih Kampung Jatim dekat ke rumah saya. Mau haji, mau umroh tinggal loncat doang. Ya, loncat aja udah sono. Insya Allah nanti mau haji kita bantuin, mau umroh juga kita bantuin. Ustadz, saya mah yang bintang 3 aja yang murah-murah ada nggak? Ada. Ya. Yang murah meriah ada, yang penting saya nyampe di sono ya, ada, silakan tinggal pilih aja.
Tapi jamaah yang datang ke kantor saya serahin bintang 3 nggak pada mau. Bu Sarina ya udah haji saya jauh, Ustaz, haji jauh ya. Ini umrah jauh juga kan, sama umrah dekat aja begitu Bu. Oleh karena itu Bu sekalian, mohon doanya mudah-mudahan semua apa yang kami programkan di Yayasan Wafiz Alamin Center, majlis taklimnya insya Allah setiap malam Sabtu buat bapak-bapak ya. Kemudian tiap hari Selasa siang ibu-ibu sudah ada, silahkan yang punya waktu datang aja Bu ya. Sekolahannya doain, bangunannya doain, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.